Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran online pasca pandemi. Sebelum memulai, ada beberapa topik yang akan dibahas, di antaranya yaitu yang pertama, pengertian dan contoh pembelajaran online. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak berbagai sektor untuk beralih ke platform digital. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang melahirkan metode pembelajaran online. Ditambah lagi wabah COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun terakhir semakin mendukung berkembangnya berbagai fasilitas online. Jadi, apa itu pembelajaran online? Pembelajaran online adalah metode pembelajaran yang menggunakan media digital sebagai sarana penyampaian materi. Di Indonesia, metode ini juga dikenal dengan nama pembelajaran daring dan juga sering disamakan dengan pembelajaran bernama online learning atau biasa juga disebut sebagai e-learning karena dalam prosesnya membutuhkan jaringan internet. Ada berbagai macam proses pembelajaran online yang telah disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan sumber pembelajarannya. Pada dasarnya, kita harus terhubung dengan internet dan media digital, seperti handphone maupun laptop atau komputer, untuk mengakses materi pembelajaran yang ditawarkan oleh sistem pembelajaran online. Selain itu, siswa juga dituntut memiliki motivasi untuk belajar secara mandiri agar pembelajaran secara daring bisa lebih optimal. Nah, tujuan pembelajaran online ini secara umum adalah untuk mempermudah komunikasi antara pengajar dan peserta tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dibutuhkan beberapa tools atau alat dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi penunjang metode pembelajaran yang bisa diakses secara gratis untuk peningkatan ketercapaian hasil belajar serta membangun suasana pembelajaran yang interaktif. Berdasarkan ruang lingkupnya, pembelajaran daring terdiri dari 3 macam jenis, yaitu pembelajaran sinkron atau synchronous learning, kemudian ada pembelajaran asinkron atau asynchronous learning, dan yang ketiga ada pembelajaran campuran atau blended learning. Yang pertama, ini ada pembelajaran yang dinamakan pembelajaran sinkron atau synchronous learning. Pembelajaran sinkron merupakan jenis pembelajaran yang pada prinsipnya sama dengan pembelajaran tatap muka, yaitu adanya interaksi secara langsung antara pengajar dan peserta di ruang kelas. Hanya saja, karena akibat perkembangan teknologi komputer dan internet, aktivitas pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara daring dengan menggunakan perangkat video konferensi. Contoh penggunaan video konferensi yang populer diantaranya yaitu ada Zoom dan Google Meet. Yang kedua ada pembelajaran asinkron atau asynchronous learning. Berbeda dengan pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron tidak mengharuskan adanya interaksi langsung antara pengajar dan peserta. Kemajuan teknologi komputer dan internet memungkinkan pengajar untuk dapat mengunggah berbagai macam materi, termasuk video pada sebuah platform pembelajaran digital yang dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun mereka berada. Platform pembelajaran ini sering dikenal dengan Learning Management System atau LMS. Ada banyak sekali platform LMS yang bisa dipilih dan digunakan, baik secara gratis dan berbayar. LMS gratis yang sangat populer saat ini adalah Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, dan masih banyak. Adapun LMS berbayar yang bisa dipakai untuk meningkatkan optimalisasi pembelajaran antara lain ada Academy of Mind, Smart School, Ruang Guru, Genius,
dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pembelajaran campuran atau blended learning, yang merupakan pembelajaran dengan integrasi antara kegiatan tatap muka dan daring. Di dalam blended learning, para pengajar dapat melangsungkan pembelajaran sinkron dan asinkron dalam satu materi pembahasan. Pembelajaran ini juga bisa dilaksanakan baik secara tatap muka maupun daring, dengan menggunakan sebuah platform digital sebagai pendukungnya. Misal, pengajar memberikan materi melalui LMS, kemudian menerangkannya secara tatap muka. Contoh lain, pengajar melakukan diskusi secara tatap muka dengan memanfaatkan Jamboard sebagai media digital, atau bisa juga dengan penggunaan Google Slide saat penyampaian materi berlangsung, baik saat kegiatan pembelajaran online dilakukan maupun saat tatap muka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Pembelajaran online telah menjadi pemandangan umum pasca pandemi dan banyak pihak telah melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran online pasca pandemi. Yang pertama ada kesiapan infrastruktur. Infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung pembelajaran online. Ini termasuk akses internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, dan perangkat lunak yang sesuai. Yang kedua ada pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menggunakan platform pembelajaran online, menciptakan materi yang menarik, dan mengelola kelas secara efektif di lingkungan digital. Yang ketiga ada keterlibatan siswa. Tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran online menjadi faktor kunci. Guru perlu menciptakan strategi yang menarik dan interaktif untuk mempertahankan minat siswa. Yang keempat, fleksibilitas dan aksesibilitas. Pembelajaran online memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Namun, perlu memperhatikan aspek aksesibilitas untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses materi dan berpartisipasi. Yang kelima ada evaluasi dan umpan balik. Sistem evaluasi yang baik dan umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk memantau kemajuan siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, kolaborasi dan interaksi. Pembelajaran online harus mendorong kolaborasi antara siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Ini dapat dicapai melalui diskusi online, proyek kolaboratif, dan platform komunikasi yang memungkinkan pertukaran ide. Yang ketujuh, keseimbangan penggunaan teknologi dan metode tradisional. Penting untuk mencari keseimbangan antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran online dan pemanfaatan metode tradisional yang efektif, seperti buku teks dan penugasan tertulis. Yang kedelapan, dukungan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat perlu memberikan dukungan dalam memfasilitasi pembelajaran online, baik dalam hal motivasi siswa maupun menyediakan lingkungan belajar yang sesuai di rumah. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian, pembelajaran online dapat menjadi metode yang efektif dalam mendukung pendidikan pasca pandemi. Metode pembelajaran e-learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dapat diakses dengan mudah menggunakan handphone atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Kelebihan yang kedua, biaya lebih terjangkau karena cukup dengan bermodalkan paket data internet. Yang ketiga, waktu belajar lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat jam belajar. Kekurangan yang pertama, keterbatasan akses internet. Jika kita sedang berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi kita untuk mengaksesnya. Kekurangan yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Karena pembelajaran e-learning bersifat satu arah, hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kekurangan yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan si pengguna. Kekurangan yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda waktu belajar.
perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Pembelajaran online merupakan metode pembelajaran yang menggunakan media digital sebagai sarana penyampaian materi, dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antara pengajar dan peserta tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Berdasarkan ruang lingkupnya, pembelajaran daring terdiri dari 3 macam, yaitu pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron, dan pembelajaran campuran. Pembelajaran online memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah lebih fleksibel di dalam hal waktu. Akan tetapi, masih tetap memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya interaksi dengan pengajar.